Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya kita dapat hadir menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan pengajian membahas tentang Asmaul Husna atau mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asmaul Husna yang akan kita bincang pada pertemuan ini yaitu yang ketiga. Kalau kita sebut kalimatnya Malik. Pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kalau dalam lagu Huwar Rahmanur Rahim, Al-Malikul Kudus. Jadi kita bahas terlebih dahulu tentang Malik ini. Hadirin yang Allah muliakan, apabila kita terjemahkan kata Malik yang ada di dalam Al-Quran ke dalam bahasa kita, ia mempunyai dua arti umum. Pertama, kadang-kadang ia diterjemahkan sebagai penguasa. Jadi kalau disebut oleh Allah bahwa ia Malik, bisa diterjemahkan penguasa. Contohnya seperti yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dalam semua terjemahan itu diartikan penguasa hari pembalasan. Dan selainnya itu yang kedua, makna Malik itu bisa diartikan pemilik atau yang punya. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Allah memiliki. Nah, tentu saja ini bukan satu statement membutuhkan persetujuan, tidak. Karena Allah itu yang sudah mengatakan Dia yang memiliki. Di antara ayatnya ada di dalam surah An-Nur, Ala inna lillah ma fis samawati wal ard. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mulai dari bahagian-bahagian planet, kemudian malaikatnya, kalau ada jin-jinnya, sampai kepada yang ada di bumi, yang melata, yang terpendam di dalam bumi, yang mengalir di bawah bumi. Itu kata Allah semuanya milik Dia. Dan itu tidak perlu persetujuan kita. Kita akui atau tidak bahwa ini milik Allah, nyatanya memang begitu. Artinya tidak akan pernah ada satu kesempatan bagi kita untuk menolak. Oh, ini bukan milik Allah tapi milik kami. Walaupun kadang-kadang manusia melampaui batas. Ini milik Indonesia, ini milik Malaysia. Tiba-tiba ada satu spanduk besar di Sudirman, Indonesia milik Allah, kan begitu dulu. Saya tidak tahu dari mana munculnya ini, tapi boleh jadi tafsiran dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada dalam surah Ar-Rum, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Allah punya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau tadi kata-katanya ma itu maknanya semua yang tidak bergerak atau barang. Jadi pohon, batu, minyak yang digali sekarang itu kata Allah milik Dia. Kemudian pada surah An-Rum disebutkan pula man. Man ini lebih cenderung kepada orang. Jadi saya milik Allah,
Pak Ketua ini milik Allah, tukang kamera milik Allah, Pak Protokol milik Allah, semua milik Allah. Allah bilang begitu. Nah, kalau sedemikian adanya, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan oleh Allah bahwa itu miliknya, menjelaskan bahwa Allah itu adalah Malik, pemilik seluruh yang ada di dalam alam ini, baik berbentuk manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, jika kita sendiri adalah milik Allah, maka apakah yang kita miliki itu bukan milik Allah? Rumah yang kita ada, bini yang kita punya, anak yang kita ada, kendaraan yang diberikan, kita sendiri sudah milik Allah. Mungkinkah benda itu bukan milik Allah? Tentu mustahil kalau kita mengatakan ini bukan milik Allah tapi milik saya. Kita sendiri sudah milik Allah, maka kendaraan itu milik Allah, jabatan itu milik Allah, anak milik Allah, pasangan hidup milik Allah, kesehatan yang kita miliki sampai hari ini pun milik Allah. Sendal yang ada di luar pada dasarnya milik Allah, nanti Allah ambil, hilang lah tuh. Nah, jika demikian adanya, lalu posisi kita bagaimana? Kita manusia ini hanya sekedar menerima amanah titipan, bukan memiliki, tapi hanya sekedar menerima amanah titipan. Kenapa Allah titipkan semua itu kepada kita? Tujuannya supaya kita beramal dengan amanah-amanah itu. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kami tanya kembali, dia pakai kemana amanah yang telah kami titipkan itu. Ustadz Somad pernah membuat satu kajian, saya dengar ada 4 yang akan ditanya kepada manusia. Boleh saya berdiri ini Bapak? Biasanya saya pakai ini, hari ini tak ada. Ada, cuman belum diberi. Milik Allah. Oh ya juga ya. Saya pikir milik saya tadi. Ini milik siapa Pak? Milik Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dia akan bertanya kembali tentang semua titipan yang diberikannya kepada kita, karena sifatnya amanah. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Surah apa ini? Yang dapat boleh pulang. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im yauma idzin. Kalau tulisannya agak salah sedikit boleh maklumi saja. Yauma idzin anin na'im. Pada hari itu, ini maknanya hari kiamat, kami akan bertanya kembali tentang semua nikmat. Kata na'im itu jamak dari nikmat. Nikmat satu nikmat. Kalau na'im banyak nikmat. Allah bilang kami sudah memberikan banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat yang sudah kami beri dan sudah engkau pakai, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka kata Allah, kami tanya kembali nikmat itu nanti. Kalau memang nikmat-nikmat itu punya kita, kenapa Allah mesti bertanya lagi? Sama seperti kita memberi. Nih, kalau ada uang kita berikan kepada orang lain sebagai sedekah, kalau itu posisinya adalah sedekah, maka kita tak akan bertanya lagi. Mau dibelikannya ke sate Nantongga? Boleh. Mau dibelikannya kepada apa kemarin tuh yang Pak yang kita makan situ tuh? Sate kambing? Boleh. Tidak perlu ada pemeriksaan, karena itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau uang itu kita titipkan kepadanya, maka kita berhak bertanya tentang uang itu. Mana duit kemarin? Sudah saya belanjakan, data perbelanjaannya mana? Ditengok di situ. Hari pertama gulai kambing, hari kedua sate kambing, hari ketiga bakar kambing.
Ini lama-lama jadi kambing nanti. Posisi Allah Ta'ala di dalam nikmat itu begitu. Karena itu katanya dia akan bertanya kembali tentang semua nikmat itu. Dan kalau kita kumpulkan, dijawab oleh Nabi, dijelaskan kembali oleh Nabi, dari semua nikmat yang sudah diterima itu akhirnya dikumpulkan jadi 4. 1, umur. Inilah titipan yang pertama yang akan Allah tanya. Maka orang yang panjang umurnya banyak pertanyaannya. Supaya singkat pertanyaannya, berdoalah supaya pendek umur. Tapi manusia tak mau. Tetap saja panjang umur yang diminta. Walaupun umur panjang itu resikonya pertanyaan Allah akan banyak. Orang yang punya umur 40 itu tidak akan lebih banyak pertanyaan daripada 80. Berapa umur? 80 tahun, ya Allah. Dikemanakan saja tuh? 15 tahun PNS. Kemudian lagi pensiun pada umur 58. Setelah itu, setelah pensiun apa lagi? Ke masjid, majelis taklim, pergi ke Bali 2 kali. Itu catatannya lengkap itu. Allah tanya, kata Nabi, la yazulu qadama abadin hatta yus'al an arba'. Manusia tidak bisa mengangkat kakinya, tidak bisa menggeser kakinya sekalipun, sampai hal umur ini Allah tanya. Kenapa begitu? Karena ini titipan. Jangan katakan bahwa umurnya, bukan umurnya, titipan Allah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu nanti akan ditanya. Yang kedua, tentang ilmu. Ilmu itu juga titipan. Artinya amanah yang harus digunakan. Karena ini milik Allah, maka Allah akan tanya kembali. Nah, dalam hal ini semakin banyak ilmu, itu semakin berisiko untuk lambat masuk surga. Karena pasti ditanya banyak. Ilmu segudang, naik terus menerus sampai kepada peringkat profesor. Maka ditanya skripsinya bagaimana. Sekarang tidak diperiksa, besok lebih hebat lagi pemeriksaan Allah terhadap orang berilmu ini. Ilmu ini, ibu bapak, lebih sering disampaikan daripada diamalkan. Maka banyak orang berilmu itu menyuruh bersedekah, tapi dia sendiri tidak bersedekah. Wahai jamaah, sholat duha itu bisa meringankan beban, dia sendiri tak sholat duha. Qumil laila illa qalila, berdirilah pada malam hari. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, nanti Allah akan bangkitkan kita di posisi yang mulia. Dia sendiri enggak berdiri. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Allah marah ketika engkau hanya bisa ngomong tapi tidak melaksanakan. Nah, orang berilmu beresiko. Tapi walaupun begitu, jangan langsung pulang. Kalau begitu balik sajalah daripada ditanya nanti di hari akhirat. Tidak berilmu juga bermasalah. Berilmu ada resikonya, maka kita akan ditanya nanti. Karena ilmu itu titipan. Yang ketiga, tentang harta benda. Nah, ini sudah berjelas dan selalu disampaikan. Harta ini juga titipan. Di sini Allah bertanya lebih banyak. Pertama, sumbernya dari mana? Kemudian kemana pemakaiannya? Hari ini mungkin orang bisa mengelabui dari mananya, tapi besok tidak. Tak bisa dikelabui. Kalau hari ini masuk ke rekening kecil-kecil, orang tidak bisa mendeteksinya. Masuk umpamanya 15 juta, tapi 6 kali sehari. Entar transfer. Karena kalau masuknya 15 miliar itu dicurigai. Namanya rekening gendut. Tapi kalau masuk 15 juta 6 kali sehari, seperti sholat pula, lebih malah dari sholat, itu malah biasa-biasa saja. Mungkin bisa berlindung, tapi besok tidak. Karena yang ngomong itu bukan orang nanti, melainkan diri kita sendiri. Allah akan bertanya tentang harta. Dari mana? Tanda bahwa harta itu walaupun kita seolah-olah mencarinya, tapi tetap saja titipan Allah Ta'ala.
Kemudian yang kedua, kemana engkau habiskan itu? Saya memakainya ya Allah, nampak kotak infak di Masjid Nurul Yakin masuk 5.000 rupiah. Minggu nih Pak, Ahad malam masuk 5.000 rupiah. Sisanya singgah di sate kambing, habis di situ 180.000 rupiah. Oh, jadi lebih banyak ke sate kambing daripada rumah saya. Ya, semua itu akan Allah tanya kembali kepada kita. Tanda bahwa harta benda itu juga milik Allah. Yang keempat, tentang fisik atau badan. Sehat itu penting, tapi jangan lupa sehat itu punya tanggung jawab. Karena kalau kita sakit, Allah tak minta kita melakukan sesuatu seperti kita sehat. Semakin sehat badan, semakin banyak Allah minta kepada kita, dikemanakan badan sehat itu. Apakah cuman untuk mancing? Sedang booming sekarang sepeda. Apa lagi? Banyak lagi di sini. Ini banyak nih. Tapi yang sedang booming sekarang ini sepeda. Mulai dari mak-mak sampai kepada cucu-cucunya naik sepeda sekarang, modelnya begitu. Allah akan bertanya karena badan kita ini pun atau kesehatan kita adalah titipan. Maka semua perkara yang Nabi sebut ini itu sudah mencakup kehidupan kita. Ada umur, ada ilmu, ada rezeki kita. Ini masuk semuanya, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada badan. Inilah 4 perkara yang Allah tanya yang sekarang ini ada pada kita. Dan yang ada pada kita itu titipannya. Katanya Allah Ta'ala bilang begitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini apa konsekuensi yang harus dimiliki? Namun sebelum itu ada satu kisah menarik. Karena ini adalah titipan, ini juga titipan, ini titipan, ini juga titipan. Kita lihat Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ini? Seorang pemimpin yang telah menginisiasi belusukan. Jadi belusukan itu pertama kali bukan presiden kita. Umar bin Khattab yang melakukannya. Bedanya kalau Umar bin Khattab belusukannya malam, presiden kita siang. Juga ada kamera untuk saya. Dia orang yang sangat dikagumi. Bahkan dalam level 100 orang paling berpengaruh, beliau masuk salah satu di antaranya. Apa yang tidak dia miliki? Cerdas luar biasa, takwa luar biasa, semuanya dikerahkannya. Sampai-sampai Nabi menyebut ini adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kan enak itu sebetulnya hidup. Lalu apakah beliau tidak berpikir tentang ini? Begitu beliau tertusuk oleh pisau di waktu subuh, darah bercucuran, beliau berbaring di atas ranjang. Datanglah sahabat-sahabat di situ. Lalu di antara mereka ada yang memuji, wahai Umar bin Khattab, engkau adalah seorang sahabat yang paling beruntung. Engkau termasuk orang pertama kali masuk Islam. Ketika Nabi wafat, Allah ridha kepadamu dan umat Islam juga ridha kepadamu. Betapa beruntungnya engkau. Apa kata Umar? Jangan engkau terlalu memuji. Demi Allah, sesungguhnya andai kata aku memiliki harta benda memenuhi semua alam ini dan bisa aku bawa mati, aku bawa dia mati untuk menebus diriku di hari akhirat. Karena aku belum tahu apakah nanti aku bisa menjawab pertanyaan Allah atau tidak. Itu selevel Umar itu. Mungkin yang begini nggak ada lagi sekarang, karena Umarnya bukan Umar bin Khattab, Umar Dhani. Kalau Umar Dhani ya tidak masuk. Umar apa lagi Pak? Umar Bakri. Ya beda dengan Umar bin Khattab. Maka oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, caranya memandang kehidupan itu perlu kita contoh. Hadirin yang Allah muliakan, konsekuensi dari kalimat Malik ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki, tentu saja ada. Kalau kita sudah memahami bahwa ini titipan,
maka konsekuensi pertama, semakin banyak titipan, semakin banyak titipan, semakin banyak tanggung jawab. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau banyak tanggung jawab atau sedikit tanggung jawab? Jawablah dulu agak 5 menit. Manusia itu kata Rasulullah tergiur betul ingin berbanyak-banyak. Bahkan kalau ada satu lembah dari emas, dia cari lagi lembah kedua. Yang namanya puas tidak ada, dia lupa. Tanggung jawabnya pasti banyak. Karena walaupun nanti kalau kita bisa menghasilkannya lebih banyak, Allah akan bertanya banyak. Tanggung jawabnya pasti banyak. Tidak akan pernah bisa meleset hal itu. Itu sudah konsep umumnya. Karena itu dalam sebuah riwayat Nabi berkata, In al-anbiya kulluhum yadkhulunal jannah qabla Sulaiman. Para nabi semua mereka masuk surga sebelum Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman punya harta yang banyak. Nabi yang lain Allah cuma berikan ketakwaan, harta benda sederhana. Nabi Nuh sederhana, Nabi Ibrahim sederhana. Sulaiman memiliki segala-galanya. Dari segi kepemimpinan, raja. Dari segi kekuasaan, menguasai manusia, jin. Dari segi luasnya kekuasaan, bisa menaklukkan Balkis. Jangan terlalu bangga bisa menaklukkan perempuan. Semakin banyak perempuan yang kita taklukkan, semakin banyak tanggung jawabnya. Ya, tapi kalau 2 boleh gitu maksudnya. Kerajaannya banyak, ada bahasa yang dipahaminya, bahasa burung, bahasa semut, bahasa jin, bahasa manusia, dia memiliki segala-galanya. Allah sebutkan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kami tanya semuanya. Ketika ia ditanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya kulluhum yadkhulunal jannah qabla Sulaiman." Akhirnya Nabi Sulaiman masuk terakhir kali ke dalam surga. Karena pertanyaannya banyak, tanggung jawabnya juga banyak. Berapa lama? Bi arba'ina aman, 40 tahun. Jadi Nabi Daud itu raja juga. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sudah masuk surga. Setelah itu 40 tahun kemudian baru Nabi Sulaiman masuk. Artinya sisa 40 tahun kelebihan Nabi Sulaiman itu sibuk mengisi posisi raja, sibuk mengisi formulir Ratu Balkis, sibuk mengisi. Makanya bapak-bapak kalau menikah itu jangan banyak-banyak. Nah, payah nanti menjawabnya. Maksimal cukup 4 saja. Ya, saya kan nggak mungkin mengajarkan yang bertentangan dengan syariat. Saya cuma mengajarkan cukup 4 maksimal. Semakin banyak pula pertanyaannya. Selama 40 tahun, para nabi itu lebih duluan berbanding Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kata Nabi lagi, wa inna fuqara al-muslimin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina aman. Orang-orang fakir dari orang-orang muslim, mereka lebih duluan masuk surga berbanding orang yang kaya juga 40 tahun. Jadi orang miskin sudah masuk, orang kaya 40 tahun kemudian baru masuk. Sekarang silakan pilih, kita mau yang mana? Mau cepat masuk, mau lambat masuk? Mau cepat masuk tapi kaya, begitu? Manusia kalau diberikan pilihan selalu yang enak-enak dipilih. Kepengennya cepat masuk tapi kaya. Kalau begitu kita kaya, ya ada jalannya. Pakai kekayaan itu untuk lebih cepat masuk, begitu. Karena juga banyak orang-orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dan mereka masuk lebih cepat.
Sampai-sampai karena ini sepertinya, maka Nabi pernah berdoa, Allahumma, ya Allah, jadikanlah aku fi zumratil masakin, bangkitkan aku kelak nanti dalam kelompok orang-orang miskin. Itu permintaan Nabi dalam doanya. Saya rasa doa saya belum pernah seperti itu. Doanya kaya terus, itu pun tak kaya-kaya, miskin juga. Jadi diminta kaya nggak kaya, nggak diminta miskin juga. Nah, Nabi pernah berdoa begitu, ya Allah, bangkitkanlah aku bersama kelompok orang-orang miskin, karena mereka akan masuk surga jauh lebih cepat berbanding orang-orang kaya. Konsepnya bagaimana? Karena semakin banyak yang diterima, semakin banyak tanggung jawabnya. Sebab itu ibu bapak, kalau Allah berikan kita sedikit misalkan, maka bersyukurlah, ya Allah, kalau begitu engkau ingin aku lebih cepat masuk surga. Kalau diberikan banyak, jangan ditolak pula. Enggak mau, ya Allah, ambil sajalah. Bukan begitu caranya. Ambil, bawa kemari, masukkan kota infak. Masukkan ke kota infak. Jangan ditolak, terima saja dan kemudian beramallah dengan yang banyak itu. Artinya dalam posisi apapun nikmat Allah itu tetap berguna. Miskin kita berarti Allah ingin kita lebih cepat masuk surga. Kaya kita berarti Allah ingin kita lebih berperanan di dalam kehidupan ini juga untuk cepat masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, konsekuensi titipan itu adalah jangan membanggakan diri. Dalam bahasa lainnya, sombong. Jangan membanggakan diri. Kenapa tidak boleh membanggakan diri? Terlepas dari Allah benci, karena yang kita miliki itu adalah titipan. Yang namanya titipan itu berarti bukan hak milik mutlak. Kalau hak milik mutlak kita bisa berbangga. Tapi kalau titipan namanya, mau banyak ataupun sedikit, namanya titipan itu sama. Nilainya tetap sama. Tanda bahwa titipan itu sama, orang kaya mati. Orang kaya, oh lagu ini maksudnya nih. Jemaah modern ini memang mudah nyambungnya. Orang kaya punya duit, uang banyak, gedung banyak, mobil banyak, mati 3 helai kain kapan. Orang miskin mati, dia nggak punya kerja, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya tempat makan, 3 helai kain kapan. Orang pangkat tinggi, 3 helai kain kapan. Orang tidak bekerja, pengangguran berat, 3 helai kain kapan. Satu lagi yang perlu kita ingat, 3 helai ini bukan kita yang bisa membawa, tapi kebaikan orang yang hidup. Belum pernah ada orang mati masuk, begitu dia mati langsung diambilnya kain kapan. Pasangnya sendiri, jambulnya sendiri, kemudian lompat-lompat sendiri. Yang memasangkannya ke dia orang lain. Kalau manusia tidak mau memasangkan, maka dia pergi dalam keadaan kosong sama sekali, tidak ada apa-apa. Allah tarik semuanya sama, baik ketika kita kaya ataupun ketika kita miskin. Bedanya cuman informasinya, kalau orang kaya itu lebih booming, orang miskin lebih senyap. Orang kaya mati itu berjejeran di situ balihonya, insya Allah akan mati. Ya baru satu-satu nafasnya, belum lagi mati. Tapi kalau orang miskin agak senyap sedikit, pengumumannya hanya di masjid. Namun pada dasarnya tetap sama. Mereka berangkat dengan 3 helai kain kapan, pemberian orang, bukan dia sendiri yang ngambil. Artinya kalau orang tidak berikan ke kita kain 3 lapis ini, pakai apa? Nggak pakai apa-apa ibu bapak, pergi dengan begitu saja. Akhirnya yang dulu Allah titipkan itu Allah ambil kembali. Itulah tandanya titipan. Jangankan yang kita pakai ini, selera itu juga titipan itu. Selera. Karena itu orang kalau semakin tua seleranya menurun, karena Allah sudah mulai mengambilnya sedikit demi sedikit.
Dulu ketika kita masih muda, semua bisa lewat. Goreng kambing, jarang ada goreng kambing. Gulai kambing lewat, sate kambing lewat, sup kambing lewat. Sekarang semua serba tak lewat. Makan kuah agak kental tak boleh, makan kacang tak boleh, makan cabai agak pedas tak boleh. Semua serba tak boleh. Akhirnya lebih banyak makan ubi rebus. Itu pun tak boleh banyak, masuk angin pula. Semua serba tak boleh. Akhirnya Allah geser sedikit demi sedikit selera itu, mengarah kepada yang boleh dikatakan tidak begitu enak. Porsinya juga sudah mulai dikurangi. Dulu kalau makan tak nambah, itu rasanya lain. Sekarang ini yang ada dalam piring itu 1 sendok nasi, 1 ekor ikan. Kadang 1 ekor itu dibelah-belah tuh, kemudian ada sambal sedikit. Itulah yang dicuil-cuil, nggak habis pula tuh. Itu kalau sudah begitu tanda-tanda mau mati tuh. Itu sudah diambil oleh Allah nikmatnya secara perlahan-lahan. Karena nikmat itu semuanya adalah titipan Allah. Maka karena itu ibu bapak, ketika kita sadar bahwa yang kita miliki itu semuanya titipan, kesombongan itu akan hilang dari kita. Untuk apa sih? Apa bedanya antara orang yang tidak punya dengan orang yang punya? Toh kalau akhirnya cuma berangkat dengan 3 helai kain kapan. Nah, Nabi Sulaiman tadi kan kaya ini. Kelebihannya, beliau sadar bahwa yang dia miliki itu titipan Allah. Maka ketika beliau diperlihatkan oleh Allah nikmatnya di depan matanya, didengarnya semut-semut berbicara. Wahai sekalian bangsa semut, ayo kita masuk ke dalam sarang kita. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kita sementara mereka tidak tahu karena badan kita kecil. Nabi Sulaiman mendengar, senyum beliau, tapi senyumnya bukan senyum bangga. Senyum menyadari bahwa ini adalah titipan. Maka keluar kata-katanya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku, pemberian Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku nanti menjadi kufur karenanya. Akhirnya dia selalu mampu membawa diri. Kapan saatnya dia bisa merendah, kapan saatnya dia bisa memuji Allah, itu selalu bisa dilakukannya karena dia tahu bahwa yang dia miliki adalah titipan Allah. Maka keluar dari masjid ini, kalau kebetulan sendal kita hilang, sebutkan titipan Allah. Begitu ditekan mobil, cicit, titipan Allah. Masuk istri kita dari sebelah, titipan Allah. Maka bilang kepadanya, alhamdulillah Allah masih menitipkan enti dengan saya. Satu saat nanti dia akan tarik kembali. Baik tariknya itu masa hidup ataupun ketika kita dengan kematian. Oleh karena itu rendahkan hati kita, karena Allah yang memiliki semua yang kita miliki. Tak perlu kita membanggakan apapun bentuknya nikmat Allah itu pada kita, baik ilmu, kepandaian, kesehatan badan, fisik yang kokoh. Ikut ngangkat barbel 6 hari, ada bengkak di sini sedikit. Pakai singlet kemana-mana, dada membusung. Nah, cuman di sini kelihatan saja tulang rusuknya. Sudah tutuplah, itu titipan Allah. Toh ketika kita mati nanti tetap saja 3 helai kain kafan. Kemudian lagi yang ketiga konsekuensinya, kalau Allah menyebut bahwa kami menitipkan dan kami akan bertanya, tentu gunakanlah setiap nikmat itu sesuai dengan tujuannya. Gunakan semua nikmat itu dengan baik. Jangan pernah gunakan ia untuk maksiat kepada sang penitip. Ada orang diberi ilmu, ternyata dia melawan kepada Allah dengan ilmunya itu. Padahal kalau kita amati bagaimana dia lahir ke dunia dulu kosong, jangankan ilmu, kekuatan pun tak punya, hanya gerak saja. Mau makan, mau buang air kecil, mau buang air besar, masuk angin, itu cuman yang dia bisa. Tumbuh dia secara perlahan-lahan, Allah titipkan ilmu kepadanya dan terus menerus. Lama-lama pandailah dia menulis, desainnya sesuatu yang bisa membuat orang rusak, melawan dia kepada Allah setelah ilmu itu diberi.
Padahal itu adalah titipan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kita senantiasa mengawasi soal penggunaan nikmat ini. Sampai-sampai Allah di dalam Al-Qur'an mengingatkan bahwa innas sam'a wal basara, ini mata, telinga, itu semua hati, semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya. Bukan harta benda, mata ibu bapak. Padahal kalau kita pikir mata ini kan sudah bahagian dari kita ini, tapi nanti juga akan diminta pertanggungjawabannya. Mungkin pertanyaannya, mata, ya Allah, apa saja yang kamu lihat? Semakin banyak melihat yang tidak baik, maka semakin berat pertanggungjawaban mata. Karena memang mata ini lebih cenderung kepada yang lebih. Kalau yang biasa-biasa saja dia tidak minat. Tapi kalau nampak yang luar biasa, oh, itu lama dilihatnya. Yang panjang rambutnya, tinggi semampai, kulitnya agak kuning-kuning sedikit, macam bintang Korea. Lewat, kira-kira kata mata bagaimana? Senang tidak melihatnya? Nah, nggak menjawab bapak-bapak ya. Biar saya yang menjawab bagian bapak-bapak. Senang, akui sajalah senang. Semua kita senang, cuman kadar senangnya itu kadang-kadang dibatasi oleh rasa takut kita. Orang yang rasa takutnya tinggi, tengok sekejap langsung dipalingkannya, tapi nempelnya lama. Kurang rasa takutnya 2 menit. Yang lebih tidak takut 15 menit. Selama dia berbelanja di Indomaret itu terus diperhatikan, pura-pura muter ke situ lagi perginya sampai menghilang. Allah tanya nanti tentang penggunaan mata itu. Sebaliknya kalau dia digunakan dengan baik untuk baca Al-Quran, nengok mama dede, maksudnya ceramahnya maksud saya, bukan mama dedenya, Allah juga akan bertanya. Telinga kata Allah, Allah juga akan bertanya. Begitu juga fuad itu hati, Allah juga akan bertanya. Gunakanlah semua nikmat yang Allah beri, karena itu titipannya. Sama seperti kita sekarang ini petugas pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu kan punya hak, ada mobil dinas, ada rumah dinas, ada apa dinas lagi? Istri dinas. Masya Allah. Itu pakainya kapan itu? Sopir dinas. Jadi ketika saya dulu ngisi khutbah hari Idul Adha di Siak, Pak Alpendri sekarang tuh kebetulan hadir di situ dan dibawanya saya ke rumah beliau. Saya bilang, besar rumah bapak, rumah dinas Ustaz. Diingatkan rumah dinas bukan rumah saya. Begitu saya nanti berhenti, saya harus keluar dari rumah ini. Nah sekarang masih bisa dipakai, sebab itu saya bawa Ustaz kemari. Tapi kalau digunakannya untuk yang lain, disewakan jadi kos misalkan, marah pemerintah. Enggak usahlah rumah dinas, mobil dinas bawa ke kampung saja juga kena. Semuanya itu akan dipertanyakan. Oleh karena itu gunakan semuanya dengan baik. Allah akan mempertanyakan itu. Kemudian lagi, yang keempat, tidak perlu iri dengan titipan Allah pada orang lain. Ini masuk ke dalam masalah hati nih. Kadang Bapak Ibu, kita menjadi tidak nyaman ketika orang kelihatan nikmatnya banyak. Kerjanya sepele, nikmatnya banyak. Kita sudah mati-matian, nikmat kok sedikit terus. Kemarin saya bercerita dengan seorang pengusaha. Apa katanya? Memulai usaha ini Ustadz Mas Riyadi ada 3 modal saya. Pertama katanya kejujuran, kedua air liur, yang ketiga relasi. Air liur, saya pikir kalau itu saya juga punya semuanya, tapi kok gak kaya. Allah memilihnya begitu. Walaupun kita semua punya bakat untuk itu, tapi yang Allah berikan nikmat lebih, tetap dia pilih. Nah kita kebetulan yang dapatnya kurang, jangan cemburu, karena itu juga titipan. Maka ketika kita melihatnya lebih, oh Allah ingin mempertanyakan kepadanya lebih banyak. Ingat 40 tahun lebih lambat masuk surga. Cuman kalimat ini jangan terlalu diobral. Nanti begitu nampak orang pakai mobil besar di parkir, tek Pak, 40 tahun Pak lebih lambat masuk surga. Risau dia nanti. Kecuali kalau Bapak sedekahkan ke saya mobil ini, itu berarti ada udang di balik bakwan.
Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, kami akan membagi nikmat itu di antara manusia. Kami titipkan, ada yang lebih, ada juga yang kurang. Soal ini kebijakan Allah, tidak bisa kita debat. Saya sudah mati-matian, kok nggak kaya-kaya juga? Allah nggak adil, nggak bisa berkata begitu, karena Allah lah yang punya hak mutlak. Siapa yang ia kayakan dan siapa yang ia miskinkan, itu adalah hak Allah. Maka ketika kita memahami hal ini, kalau nampak orang nikmatnya lebih, kita tidak perlu merasa iri. Ini kawan sebentar saja pangkatnya sudah naik, Allah titipkan kepadanya. Allah mungkin mau dia lebih banyak ditanya nanti di hari akhirat berbanding kita. Kita sudah 25 tahun nggak naik-naik, berarti Allah ingin bertanya ke kita sedikit nanti di hari akhirat. Kan tadi saya tanya mau banyak ditanya atau sedikit? Sedikit, kan begitu tuh. Hadirin yang Allah muliakan, permasalahannya selalu adalah ketika kita muncul rasa iri, itu pertanda kita tidak bisa memahami konsep malik. Kita berpikir bahwa itu hasil karyanya, hasil usahanya. Kok saya berusaha juga nggak bisa? Berarti kita tidak memahami konsep malik atau yang memiliki tadi. Yang kelima, nah, kalau Allah titip, satu saat pasti Allah ambil. Bersiaplah. Jika Allah menitipkan katanya kepada kita, satu saat pasti dia ambil. Nah, ketika dia mengambil, jangan komentar. Itu memang hak dia. Katakan saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang ibu, seorang istri bertanya ke kita, ya Allah ya Ustaz, dia sangat cinta dengan suaminya. Ya, namanya juga istri tentu harus cinta. Tapi ternyata cinta itu bertepuk sebelah tangan. Karena rupanya suaminya melihat ada lagi bunga yang lain yang sedang mekar. Akhirnya disuntingnya bunga yang lain itu tanpa sepengetahuannya. Meleleh-lelehlah air mata. Saya tanya, kenapa menangis? Tega dia. Tega. Menangis beliau. Coba bayangkan, Allah kemarin menitipkannya ke kita, dan kemudian Allah juga akan mengambilnya dengan dua cara. Pertama, dengan cara kematian. Kedua, dengan cara memisahkan. Kalau sekiranya tak sampai mati kita menggunakannya, berarti Allah ingin mengambilnya lebih cepat. Maka pulangkan saja kepada Allah. Sudah diurus ke mahkamah syariah, nggak selesai juga. Urus nggak selesai juga, akhirnya talak 3. Kalau sudah talak 3 ceritanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu ibu bapak, kalimat ini bukan hanya untuk yang mati. Bukan hanya untuk mati ini. Untuk semua nikmat, apa saja yang Allah tarik dari kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada seorang penguasa Islam, Ma'mun kalau tidak salah namanya, ketika dia datang sholat asar, rupanya sholat asar sudah selesai, orang sudah pada pulang semua, dia baru sampai, kalimat ini keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengawalnya bertanya, siapa yang mati baginda? Nggak ada yang mati. Lalu kok kalimat itu diucapkan? Terlepas sholat asar berjamaah, lebih besar ruginya daripada kehilangan kota Basrah di Irak. Diucapkannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau sudah terjadi perpisahan, istri itu titipan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi suami itu juga titipan Allah. Sekarang pangkat itu titipan Allah, rupanya diganti, reshuffle kabinet namanya. Reshuffle kepala dinas. Yang sedang booming ini kabinet. Ada 3 menteri yang akan diganti. 1, baru akan ya, nggak bisa saya katakan. Nanti datanya tidak valid nanti. Apa yang harus dikatakan oleh para menteri? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jabatan ini kemarin Allah berikan ke kami, walaupun pelantikannya presiden. Sekarang kami kembalikan kepada Allah.
ada menteri, nggak tahu saya menteri apa. Nanti dipikir saya nanti mendahului pemerintah. Ikhlaskan segala-galanya ketika Allah mengambilnya. Itu tanda bahwa kita memahami Malik itu. Allah pasti akan mengambilnya, tidak akan pernah tidak mengambilnya. Kemudian yang terakhir, konsekuensi dari sifat Malik itu, karena dia semuanya katanya yang punya, mintalah kepadanya kalau ada hajat. Doa. Minta kepadanya. Manusia tidak punya, mak kita tidak punya, presiden tidak punya, Allah yang punya. Jadi kalau begitu, minta kepada Allah apa saja hajat kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentangku, bilang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa mereka. Maka sebaik-baik tempat meminta itu adalah Allah. Jangan minta kepada manusia. Minta kepada manusia ini kadang diberi, kadang tidak. Kalaupun diberi, sering pula diiringi dengan kalimat-kalimat yang tidak sedap. Boleh, tapi ingat ya, itu yang tak enak tuh. Banyak pula ceramahnya lagi daripada yang diberinya. Yang diberi 2000, ceramah setengah jam. Minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kepahaman yang baik tentang konsep-konsep kehidupan ini, sehingga kita bisa menggunakannya dan menjadi panduan bagi kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat atau Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Malik, yang artinya Allah memiliki. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di waktu yang lain, karena waktu Isya sudah masuk. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada ya. Karena tidak ada, maka kita tutup pengajian ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.